Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat di mana kita dikumpulkan setelah kita dibangkitkan kembali. Ya, kita dibangkitkan kembali sudah tidak di bumi yang kita tinggali sekarang ini, karena bumi yang kita tinggali sekarang ini sudah hancur lebur, bahkan sudah sirna. Lalu kita tahu-tahu sudah dipindahkan ke bumi lain, bumi dari alam lain, alamnya kita sebut alam akhirat. Di sana ada bumi dan juga ada langit. Nah, ketika seluruh manusia yang pernah hidup dan meninggal di dunia ini nanti akan dikumpulkan semuanya di sana, dan tempatnya itu relatif relatif ada yang dingin, ada yang sejuk, ada yang panas sekali. Nah, itu karena nanti begitu dibangkitkan sudah dikelompokkan. Orang yang bakal masuk surga itu berada di sisi kanan dekat dengan pintu surga, sehingga kalau nanti sudah waktunya mau masuk surga itu jalannya tidak usah jauh. Begitu pula orang yang calon penghuni neraka itu di sisi kiri dekat dengan pintu neraka, sehingga mereka juga gampang nanti masuknya. Tentu udaranya dipengaruhi oleh surga atau neraka. Orang yang berada di kanan menerima hembusan udara dari surga, jadi sejuk. Yang di sisi kiri hembusan dari neraka, panas sekali. Nah, wallahu alam bagaimana cara Allah itu mengatur. Orang yang makin banyak dosanya itu makin panas yang dirasakan, bahkan digambarkan itu sampai keringat itu sampai banjir keringat lah, sampai banjir keringat. Nah, itu digambarkannya semacam itu. Tapi di sisi kanan itu orang-orang sejuk aja enak, tapi di antara mereka ada yang lebih enak lagi. Mereka akan mendapatkan naungan. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan. Saya sekedar mengulang sejenak. Nomor 1, imam yang adil. Kedua, pemuda-pemudi yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya bergantung ke masjid. Lalu yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Karena mereka saling mencintai ketika mereka berkumpul ya karena Allah, ketika mereka berpisah juga karena Allah. Yang kelima, laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang rupawan, mempunyai posisi yang bagus di dalam sosial, tapi dia bisa menahan diri sehingga tidak terjadi perzinaan. Yang keenam, orang yang bersedekah sambil menyembunyikan, sehingga ibaratnya tangan kanan memberikan sedekah, tangan kirinya tidak melihatnya. Yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu dia bisa meneteskan air matanya. Itu sudah kita bahas pada waktu yang lalu, dan kita mencoba membahas lebih detail yang nomor 1, yaitu imam atau pemimpin yang adil. Nah, sekarang kita coba membahas yang kelompok yang kedua, yaitu pemuda-pemudi yang tumbuh dalam kebiasaan beribadah atau berbakti kepada Allah. Jadi terima kasih Bu Nuni ngingetin pemudinya bagaimana. Nah, pemudinya itu kan termasuk seperti Ibu Maryam, ibunya Nabi Isa. Beliau itu kan tumbuh mulai dari kecil beribadah terus. Nah itu contoh. Nah ini kita tuh terbiasa dengan patriarkat itu yang kalau menyebut laki, perempuannya ikut. Nah, bukan hanya bahasa Arab. Kalau bahasa Arab jelas Assalamualaikum, kum itu kamu laki-laki.
tapi perempuannya ikut. Nah, dalam bahasa Indonesia juga seringkali begitu. Tadi saya bilang Sumpah Pemuda. Oh, pemudinya gimana? Ada di situ. Ya. Tapi kalau organisasi suka-suka dibedakan, ya. Dibedakan putra dan putri. Terus mari kita bahas kelompok yang kedua ini, yaitu pemuda-pemudi yang tumbuh mulai kecil sampai dewasa dalam suasana beribadah mengabdi kepada Allah. Apakah ibadahnya itu sholat terus? Enggak. Ibadah kan tidak hanya sholat. Ya. Ibadah kan tidak hanya sholat. Termasuk rajin belajar, mempelajari agama. Itu juga bagian dari pengabdian kepada Allah. Ya. Jadi kita mencoba memahami penghargaan Allah yang tinggi kepada para pemuda yang tumbuh dari masa anak-anak dengan beribadah atau mengabdi kepada Allah. Para pemuda dan pemudi itu kan pada umumnya sedang mengalami keguncangan jiwa yang kita seringkali menyebut pancaroba sebagai akibat dari peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Dan seringkali dan pada umumnya mereka itu sedang mencari jati diri dalam menatap masa depan. Nah, orang yang sedang mencari jati diri masa depan itu kan biasanya ada kegalauan, ada rasa ketidakpastian. Itu kan tidak menyenangkan. Nah, orang yang dalam keadaan ketidakpastian itu sangat mudah sekali dipengaruhi. Kalau pengaruh baik ya alhamdulillah, tapi kalau pengaruh buruk bisa ikut gitu. Maka anak-anak muda kita itu seringkali ikut-ikutan lalu terus tahu-tahu ngobat dan sebagainya. Itu karena kebimbangan itu. Nah, pertumbuhan yang disertai dengan pengabdian kepada Allah itu menakjubkan. Karena pada usia muda mereka sedang mengalami dorongan nafsu yang tinggi. Hormon-hormon nafsu itu sedang matang-matangnya terus bergejolak. Nah, itu kan lalu dorongan nafsunya tinggi. Ditambah lagi godaannya banyak. Jadi dari faktor dalam itu dia sedang ada drive yang kuat. Di luar ada iming-iming, ajakan-ajakan dan sebagainya. Jadi situasi yang semacam itu membuat para pemuda itu menjadi istimewa kalau mereka itu bisa menjaga diri tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan untuk menuruti hawa nafsunya sendiri. Tapi sebaliknya mereka justru tunduk dan patuh kepada Allah, tidak mengikuti dorongan hawa nafsu yang kuat. Maka layaklah jika Allah itu menghargai tinggi kepada mereka yang bisa menundukkan hawa nafsunya sendiri untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Bukan hanya melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu saja, tapi juga menuntut ilmu, keimanan, dan peribadatan. Seperti misalnya anak-anak muda yang pergi ke pesantren, itu mereka di sana tidak boleh keluar-keluar, ditengok orang tua pun hanya boleh seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nanti pulang itu hanya boleh di waktu liburan. Itu kan seperti dikungkung. Tapi mereka itu dengan senang hati berada di tempat semacam itu. Ya. Jadi mereka itu tidak hanya melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu saja, tapi juga menuntut ilmu keagamaan, mendalami ilmu Al-Quran, berbakti kepada orang tua, termasuk berbakti pada orang tua. Lalu kalau toh sudah masuk ke jenjang perkawinan, rumah tangga, mereka pun ketika bekerja itu ingat kepada Allah bahwa mereka bekerja itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk memberi nafkah kepada keluarga. Dan mereka karena bekerja itu mengabdi kepada Allah, mereka batasi diri. Hanya yang halal saja, yang haram mereka tidak mau. Padahal zaman-zaman seperti sekarang ini, ya, terutama sekarang ini itu kan untuk yang haram itu gampang sekali
gampang sekali. Misalnya dalam satu hari ngasih chatting di medsos, satu hari 60 chattingan begitu. Oh, itu sudah dapat gaji, itu sudah dapat duit. Zaman sekarang, dulu nggak ada. Terus ada juga di antara anak-anak muda itu yang berdakwah untuk mempromosikan agamanya Allah dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau kita lihat contoh yang terdahulu kan berarti sejarah. Dan dalam sejarah banyak kisah para pemuda yang tumbuh dengan ketangguhan dalam pengabdian kepada Allah dengan bidang mereka masing-masing. Misalnya, ada beberapa pemuda yang tekun beribadah, tapi pemuda itu diancam oleh penguasa kalau mereka itu beribadah menyembah kepada Allah, mereka akan ditangkap, mungkin dipenjara atau bahkan bisa dibunuh dengan syarat harus meninggalkan agama keimanan itu. Ya. Nah, itu ada beberapa pemuda yang karena dikejar-kejar semacam itu memutuskan untuk mengasingkan diri di dalam goa. Nah, saya menyebut goa ini Bapak Ibu sudah paham. Ya. Mereka tinggal di goa untuk menghindari pengejaran para penguasa yang zalim. Dan mereka bisa mempertahankan iman dan melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, ini yaitu Ashabul Kahfi. Ashab itu jamak dari sahib, penghuni. Al-Kahfi itu goa. Mungkin orang Arab mendengar Al-Kahf, lalu mereka bilangnya cave, kahf, jadi cave. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ingatlah cerita tentang tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus, petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Jadi mereka memilih mengasingkan diri supaya bisa melaksanakan ibadah. Nah, ibadah para pemuda itu seperti saya katakan tadi tidak terbatas hanya pada kegiatan ritual di masjid, tapi juga kegiatan-kegiatan lain yang menjunjung tinggi dan mensyiarkan agama Islam, seperti berdakwah. Ya, anak-anak muda sekarang ini banyak yang berdakwah. Kalau saya berdakwahnya sudah tua ya, sudah tua baru berdakwah. Tapi banyak anak-anak muda yang sekolah agama, pesantren, kemudian habis itu langsung berdakwah. Kalau saya belok dulu menjadi wartawan. Setelah umur 40-an baru mulai berdakwah. Nah, ini banyak anak-anak muda yang suka berdakwah dan ada juga yang ikut perang di jalan Allah. Misalnya, ada seorang pemuda yang gigih dalam berdakwah, mengajak masyarakat untuk meninggalkan patung-patung sesembahan mereka. Pemuda itu melihat ini orang kok tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik, patung kok disembah. Lalu dia mengajak, itu patung nggak bisa ngapa-ngapain, itu dihinggapi lalat juga nggak bisa mengusir, dipukul-pukul juga nggak bisa membela diri. Maka sembahlah satu-satunya Tuhan yang menciptakan bumi dan langit dan seisinya. Nah, untuk meyakinkan bahwa mereka itu, untuk meyakinkan bahwa Tuhan mereka itu, Tuhan dalam tanda kutip, Tuhan mereka itu tidak bisa apa-apa, pemuda itu sampai menunjukkan bukti dengan cara apa? Dihancurkan itu semua patung kecuali satu, yaitu siapa itu pemuda? Nabi Ibrahim. Waktu itu dia belum jadi nabi, dia masih anak-anak muda. Ketika dia tuh menghancurkan patung-patung, lalu terus orang-orang pada bertanya-tanya, siapa ini yang menghancurkan ini? Terus
Ada orang bilang, yang suka suka maki-maki, menurut mereka itu yang suka maki-maki patung-patung kita, Tuhan-Tuhan kita ini, ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Nah, itu qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Lalu orang-orang yang lain mengatakan, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Terus mereka bilang, datangkan dia supaya orang-orang bisa menyaksikan itu. Nah, saya kira ceritanya lebih lanjut, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu. Akhirnya dia dihukum dengan dibakar api, tapi api ternyata tidak membakar Nabi Ibrahim. Dalam dakwanya, Nabi Ibrahim yang masih muda itu meyakinkan bahwa apapun yang mereka sembah tidak akan bisa mendatangkan rizki. Sampai ngomongnya itu sampai rizki. Kamu ini butuh makan kan? Coba deh, kamu kalau menyembah itu yang bisa membuat makanan dong. Yang bisa membuat tanaman itu bisa tumbuh dari biji menjadi pohon, kemudian mengeluarkan buah. Ya, dari binatang, dari bayi sampai besar, sehingga dagingnya bisa kita makan. Kamu mestinya menyembah Tuhan yang bisa memberi kalian rezeki, yang bisa mendatangkan hujan sehingga tanaman bisa subur. Kalau tanaman bisa subur, maka kalian bisa makan dari tanaman itu. Binatang ternak kalian pun juga bisa makan. Nabi Ibrahim meyakinkan mereka, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sungguh yang kamu sembah selain Allah itu tidak punya rizki, tidak bisa memberi kalian rizki. Fabtaghu indallahi rizq. Maka kalau kamu mau butuh rizki, mintalah kepada Allah. Untuk itu wa'buduhu washkurulah. Mengabdilah, menyembahlah Allah dan bersyukurlah kepadanya. Ya. Kenyataan memang menakjubkan bahwa sampai sekarang sebagian umat manusia itu menyembah benda atau unsur-unsur yang tidak bisa memberi makan. Coba kita lihat mayoritas manusia di dunia yang sekarang ini jumlahnya sudah melampaui sedikit melampaui 8 miliar. Sebagian besar itu kan menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi makan. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Itu kan perlu kita tolong, ya. Perlu kita tolong, kita beri pemahaman-pemahaman. Ya. Misalnya, mereka itu, apalagi malah gini, mereka tidak minta rezeki dari Tuhan mereka, tapi malah mereka memberi makan kepada Tuhan mereka. Buktinya, ada orang menyediakan sesajen untuk Tuhan mereka. Terus, bagaimana mungkin kalau Tuhan itu minta makan kepada makhluknya? Kita mestinya makhluk minta makan pada Tuhan, tapi ini Tuhan minta atau diberi makan oleh makhluk. Nah, saya pernah bertanya ke orang ketika menaruh sesajen, terus dia cerita, ada sesajen yang kita taruh di dalam rumah, ada yang kita taruh di luar rumah. Yang di luar rumah itu supaya Tuhan, untuk menunjukkan kita berterima kasih kepada Tuhan. Terus yang di luar supaya Tuhan itu tidak menghancurkan kita. Ya, kok Tuhan mau dikasih makan, nanti bersaing habis itu. Ya. Nah, ada juga ibadah dalam bentuk lain. Ada ibadah dalam bentuk perang di jalan Allah. Contoh yang sangat fenomenal itu diperankan oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu anaknya Zaid bin Harithah. Masih ingat Zaid bin Harithah itu dulu budaknya Ibu Khadijah, terus dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi. Terus oleh beliau, Zaid ini dimerdekakan, bahkan diangkat menjadi anak angkatnya. Terus Zaid ini dinikahkan dengan seorang wanita
pengasuhnya Nabi Muhammad dulu. Nah, kalau pengasuh Nabi Muhammad kan berarti sudah tua. Mau itu Zaid menikahi wanita yang sudah tua. Tapi Rasulullah mengatakannya gini, siapa yang mau menikahi wanita calon penghuni surga? Langsung Zaid, saya mau. Padahal yang dimaksud itu orang yang sudah tua. Ya, terus nikahlah mereka, punya anak namanya Usamah. Bukan Usamah bin Laden ya, Usamah. Terus kehebatan dia itu mulai dari kecil itu kepinginnya ikut perang. Tapi Rasulullah jangan, umur 12 mau ikut perang, jangan, nggak usah, masih terlalu kecil. Terus tahun berikutnya masih minta saja perang. Udah gini aja deh, kamu bantu ibu-ibu untuk mengobati atau merawat orang-orang yang terluka. Nah, dia ikut. Terus ketika dia umur 17, ada yang mengatakan umur 17, ada yang mengatakan umur 18. Nabi Muhammad itu dia menjadi komandan perang. Komandan perang umurnya baru 17 atau 18, dan musuhnya nggak tanggung-tanggung. Musuhnya itu tentara Romawi. Kenapa perang dengan Romawi? Karena Nabi Muhammad mengirim utusan membawa surat dari Nabi Muhammad. Sampai di sana suratnya disobek dan orangnya dibunuh. Itu tidak lazim zaman dulu. Itu ada semacam persetujuan tidak tertulis bahwa utusan itu tidak boleh dibunuh. Nah, ini dibunuh. Lalu dianggap raja Romawi yang Heraklius ya, yang berkuasa di timur itu dianggap melanggar perjanjian itu atau kesepakatan itu. Lalu Nabi mengirim pasukan perang yang mimpin anak muda. Di dalam pasukannya itu ada senior-senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, itu ada di situ. Tapi mereka jalan. Tapi sayang ketika Usamah ini tentaranya baru sampai di pinggiran Madinah, mendengar bahwa Rasulullah SAW wafat. Karena mendengar Rasulullah wafat, mereka kembali untuk mengurusi jenazah Rasulullah SAW. Setelah dikubur, lalu orang-orang pada mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Lalu Abu Bakar melanjutkan perintah itu. Usamah, kamu berangkat sekarang. Nah, cuma Abu Bakar tadinya masuk dalam tentara, sekarang dia menjadi khalifah. Dan dia minta kepada si Usamah supaya Umar diizinkan tidak ikut karena menemani Abu Bakar, menemani di Madinah. Karena saat itu suasananya genting. Setelah Nabi Muhammad wafat, itu banyak orang yang kembali ke agama mereka. Bukan hanya kembali, malah memusuhi. Maka banyak terjadi peperangan karena mereka yang murtad kembali. Murtad itu convert ya, kembali ke agama mereka, dan mereka mengumpulkan teman-temannya untuk memusuhi Abu Bakar. Maka terjadilah perang. Nah, itu makanya Umar diminta supaya tinggal di Madinah menemaninya. Berangkatlah Usamah ini dan ternyata menang dengan gemilang. Itu pertama kali tentara Muslim berhadapan dengan tentara Romawi yang jumlahnya lebih banyak, tapi bisa menang. Itu orang-orang memuji karena Usamah ini sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika masih kecil, Usamah itu umurnya sebaya dengan Hasan cucu Nabi. Rasulullah memangku dua anak ini, Hasan dan Usamah. Dipangku dan dicium dan mengatakan, Tuhan, aku mencintai mereka, maka cintailah mereka. Dan Rasulullah berpesan, kalau kalian mencintai aku, cintailah dua anak ini. Jadi mereka tidak berani macam-macam terhadap Usamah. Nah, ini contoh anak yang tumbuh dewasa dalam pengabdian kepada Allah. Dan
Dan pengabdian tidak harus dalam berupa sholat terus-menerus di masjid, seperti Ibu Maryam. Kalau Ibu Maryam kan karena perempuan, karena perempuan dia di masjid saja. Tapi kalau laki-laki bisa lebih banyak yang dilakukan. Nah, kita membahas ini maksudnya kalau kita punya anak, punya cucu, coba kita kondisikan supaya anak itu bisa tumbuh dalam pengabdian kepada Allah. Nah, memang si Usamah itu ketika ditunjuk pertama-tama ada yang keberatan. Kok anak muda kok memimpin orang-orang yang senior seperti Abu Bakar. Rasulullah mendengar itu, Rasulullah marah. Terus Rasulullah mengatakan, kalau kamu keberatan dengan aku menunjuk Usamah, berarti kalian dulu juga keberatan terhadap bapaknya. Bapaknya Zaid bin Harithah itu ditunjuk oleh Rasulullah untuk memimpin perang Mu'tah sebelumnya. Dan itu agak berbeda dengan biasanya. Biasanya Rasulullah kalau menyuruh pemimpin itu satu orang. Ini beliau menyuruhnya tiga orang bergantian. Kamu maju. Kalau pertama yang disuruh itu Ja'far memimpin. Nanti kalau Ja'far meninggal ganti Zaid. Nah itu ternyata tiga-tiganya semua wafat semuanya, terus diambil alih kepemimpinannya oleh seorang pemuda yang belum lama masuk Islam. Melihat situasi semacam itu, langsung dia mengambil alih kepemimpinan, terus dia menghadapi. Dia adalah Khalid bin Walid, jagoan perang. Nah, ini lalu tadi yang saya katakan orang-orang pada keberatan, Rasulullah sampai sumpah. Waimullah in kana la khaliqan lil imarah. Demi Allah, anak ini berbakat untuk menjadi pemimpin. Nah, kalau ada orang yang mencintai saya, mestinya dia harus mencintai dia. Dan cintailah dia setelah aku tidak ada. Jadi Usamah ini memang istimewa dan perilakunya memang luar biasa. Nah, Usamah pun berangkat dan seterusnya. Di samping Usamah ada pemuda-pemuda lain yang suka ikut perjuangan Nabi, karena waktu itu kan seringkali Rasulullah diserbu dari Makkah dengan tujuan ingin membunuh Nabi. Karena Nabi dilindungi oleh para sahabat, maka terjadilah peperangan. Nah, yang membela Nabi itu kan anak-anak muda. Ya. Anak-anak muda seperti Zubair bin Awam, waktu itu umurnya 16. Sa'ad bin Abi Waqqas, umurnya 17. Talhah bin Ubaidillah, umurnya 17. Terus Umar bin Khattab, umurnya 26. Abdurrahman bin Auf, umurnya 30. Jadi pemuda-pemuda itu penting untuk memperjuangkan agama kita, mempertahankannya, dan bahkan untuk syiarnya. Ya, oleh karena itu kita mesti dukung anak-anak cucu-cucu kita. Termasuk kegiatan ibadah yang sangat penting bagi para pemuda adalah belajar. Belajar mempelajari berbagai ilmu, termasuk ilmu ketuhanan, ilmu peribadatan, ilmu kesehatan termasuk. Ya, karena para pejuang kalau nggak sehat nggak bisa berjuang. Ya. Ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi. Karena kalau ekonominya tidak teratur, tidak dibina dengan baik, nanti masyarakat menjadi miskin, nggak bisa apa-apa, tidak punya kekuatan. Apalagi kalau lapar, tidak bisa sholat pun tidak sanggup. Ya, jadi ilmu ekonomi pun itu termasuk bagian dari ilmu pengabdian kepada Allah. Tapi niatnya jangan salah. Ya, niatnya jangan salah. Jangan hanya sekedar cari duit. Ya, kalau sekedar cari duit nggak ada pahalanya. Ya, belajar di PPM, belajar manajemen untuk mengelola
perusahaan misalnya, bagaimana bisa mengelola perusahaan dengan baik. Ya kalau hanya nanti kalau dari PPM itu biasanya cari pekerjaan gampang, terus dapat gaji, syukur kalau gajinya tinggi gitu. Kalau hanya itu yang dicari ya bukan ibadah, bukan ibadah. Jadi, itu ibadah kalau pemuda itu sambil kuliah niatnya aku ingin membenahi ekonomi Indonesia supaya bangsa Indonesia ini makmur. Dengan kemakmuran ini maka rakyat Indonesia hidupnya tenang dan mereka mempunyai dana untuk kemajuan bangsa, untuk kemajuan agama Islam. Jadi niatnya itu yang penting. Nah, para sahabat Nabi yang tekun belajar itu ada beberapa. Antara lain Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu ketika Nabi hijrah umurnya baru 10. Jadi dia umurnya belasan bersama Rasulullah. Ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu lahirnya pada saat hijrah. Jadi dia masih kecil, tapi Abdullah bin Abbas ini terkenal dia anak kecil tapi cerdas. Abdullah bin Amr itu juga masih muda. Abdullah bin Mas'ud. Terus ada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Artinya Abu Hurairah itu sempat bertemu Nabi hanya dalam 4 tahun. Tapi coba dalam 4 tahun dia karena cerdas dan semangatnya belajar tinggi, dia menghafalkan kalimat-kalimat dari Nabi. Sekarang ini kalau ketemu hadis itu banyak sekali yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan itu ilmu yang datangnya dari Nabi, itu mereka itulah yang melanjutkan. Nah, oleh karena itu peran pemuda penting sekali. Nah, Allah menganjurkannya, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah semua orang mukmin itu pergi ke perang. Jangan semuanya pergi perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Hendaklah ada sekelompok dari masyarakat yang tidak ikut perang tetapi belajar agama. Nanti kalau sudah mendalami agama, kembali kepada masyarakatnya untuk memberi peringatan. Jadi dakwah itu sebenarnya banyak untuk memberi peringatan, jangan mencuri, jangan maki-maki orang lain dan sebagainya. Itu dakwah setelah punya ilmu. Dan kita coba seperti itu ya. Yang kita lakukan sekarang ini kan antara lain bagaimana kita ini hidup dengan damai dengan diri kita, damai dengan orang lain dan sebagainya. Nah, terus agar pemuda kita bisa menekuni ibadah dengan baik, orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya perlu mendorong dan memfasilitasi pendidikan mereka, terutama pendidikan mengenai menuhankan Allah yang Maha Esa. Jadi anak-anak itu belajar, kalau tidak difasilitasi yang tua, ya nggak bisa. Yang punya duit itu kan yang tua. Itu makanya orang tua mendukungnya mulai dari perintah, menganjurkan. Ya. Misalnya Luqman Al-Hakim, dia nasihati anaknya, dinasihati supaya dia memahami agama dengan baik. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman berkata kepada anaknya seraya menasihatinya, hai anakku sayang, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu zalim yang besar. Nah, ini kan pendidikan isinya pendidikan. Dan mendukung juga dalam bentuk perintah pengabdian kepada Allah, ya, agar anak-anak itu berdisiplin berbakti kepada Allah. Maka pemuda itu perlu sejak kecil dianjurkan untuk menegakkan sholat secara rutin. Ya. Rasulullah menganjurkan kita, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika mereka masih berumur 7 tahun. Kenapa 7 tahun? 7 tahun itu sudah mulai mengerti, dan anak 7 tahun itu masih penurut.
anak tuh umur 7 tahun itu belum bisa membuat kesimpulan sendiri. Kalau belum bisa membuat kesimpulan sendiri, anak itu cenderungnya ya udah deh aku ikut, nggak ada reasoning yang membantah. Terus wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Abna'u 'ashar. Kalau sudah umur 10 tahun kok anak itu bandel, boleh dipukul yang tidak mencederai. Mukul itu hanya simbol aja, simbol bahwa perintah ini penting. Nah, kenapa agak keras begini? Karena anak umur 10 tahun, antara umur 10 sampai 12 itu anak mulai belajar membuat kesimpulan. Nah, anak kalau sudah mulai membuat kesimpulan, dia tuh kepengennya berpikir secara mandiri. Nah, kalau anak itu sedang berpikir secara mandiri, anak itu disuruh agak sulit. Maka kalau mau nyuruh anak yang sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri, itu jangan pakai bentakan, malah lari nanti. Tapi kasihlah reasoning, supaya reasoning itu nanti dipakai oleh anak sebagai bahan pertimbangan untuk mengabdi kepada Allah. Wa farriqu bainahum fil madhaji', dan pisahkanlah anak-anakmu itu di tempat tidur. Jangan anak-anak itu dikumpulkan jadi satu. Ini tidak ada keterangan laki dan perempuan, apalagi laki dan perempuan. Laki dan perempuan, kakak beradik itu bisa terjadi pelecehan seksual. Sama-sama laki, sama-sama perempuan, dan juga riskan. Itu bisa terjadi ya permainan seksual yang ya mungkin asalnya iseng-iseng, terus akhirnya jadi LGBT. Ya, jadi kita biasakan anak-anak itu bisa, ini berarti orang Islam itu sebaiknya rumahnya besar. Ya, sebaiknya rumahnya besar supaya bisa memisahkan anak-anak di tempat tidurnya masing-masing. Kemudian dalam mendidik anak-anak agar tekun melaksanakan sholat, orang tua perlu tetap sabar meskipun mereka mulai menginjak usia dewasa. Kadang-kadang ada orang yang begini, anakku kan udah dewasa, kalau udah dewasa kan dia tanggung jawab sendiri, ya udahlah dia mau sholat atau enggak tanggungan sendiri. Oh enggak, anjurannya enggak begitu ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Anjurkanlah keluargamu, ini keluarga loh. Jadi istri mengingatkan suami, suami mengingatkan istri, bahkan mungkin anak mengingatkan bapaknya. Ya, saya punya teman yang bapaknya itu nggak sholat. Terus ketika anaknya menjadi makin besar, dia rajin sholat, bapaknya yang dioprak-oprak untuk sholat, akhirnya bapaknya sholat juga. Dan akhirnya bapaknya pergi haji juga. Dan itu jadi anjurkanlah keluargamu untuk sholat. Ini tidak hanya bapak ke anak, ya, tapi bisa antar anggota keluarga. Wastabir 'alaiha, dan tekunilah itu. Sabar-sabarlah untuk menganjurkan itu. Artinya meskipun sudah dewasa, ya kita teruskan. Kalau ada yang belum sholat, sudah sholat belum? Ya, saling mengingatkan. Lagi, anak muda yang belajar itu sebenarnya juga beribadah kepada Allah, terutama kalau belajarnya itu untuk mempelajari tentang ketuhanan, tauhid, dan cara-cara peribadatan. Kegiatan belajar ini sangat penting untuk menjaga kelestarian ajaran Islam, untuk kemajuan ekonomi muslimin. Coba sekarang ini kan orang-orang Islam ekonominya lemah, ya. Kalau yang kuat itu orang-orang lain. Dan untuk meningkatkan kekuatan politik mereka, ya, kekuatan politik itu perlu. Ini orang Islam dianjuri jangan ngomong politik di masjid, jangan ngomong politik, supaya orang-orang Islam tidak ngerti politik, tidak buta politik, nanti politik mereka yang menguasai. Enggak, ini orang Islam harus juga mengerti politik. Terus membangun kekuatan, baik sekarang maupun akan datang. Membangun kekuatan itu penting, ya. Termasuk kita sebagai bangsa membangun kekuatan militer itu penting. Karena kalau militer kita lemah, kita dilecehkan oleh negara lain. Kita memperkuat militer bukan untuk perang,
tapi untuk menakut-nakuti orang lain jangan menyerbu gitu loh. Jadi defensif. Kamu mau nyerang, aku punya senjata loh. Gitu. Tapi sekarang ini kata pemimpin-pemimpin militer kita hanya sanggup perang hanya 2-3 hari. Habis itu udah nggak punya apa-apa lagi. Nah, ini sayang. Kita harus memperkuat itu. Oleh karena itu kita perlu memperbanyak lembaga pendidikan Islam, termasuk madrasah dan pesantren. Kalau kita tidak sanggup mendirikan sendiri, ya kita dukung madrasah dan pesantren yang sudah ada, agar kualitas pendidikannya bisa ditingkatkan dan daya tampungnya bisa diperbesar. Saya pernah mendengar orang tua yang menyekolahkan anak di sekolah Islam. Sekolahnya bagus, ya. Sekolahnya bagus, tapi bilangnya kok mahal begini sih, terus minta kemurahan. Padahal orangnya kaya. Kalau mengantar jemput mesti pakai mobil. Oh, enggak layak. Mestinya sekolahan yang semacam itu dibantu, tidak hanya dengan uang sekolah anak, tapi plus sedekah, supaya kualitasnya makin bagus. Untuk pesantren kita misalnya, kita coba mengembangkan pesantren di Semarang dan di Jakarta, yang kita menekankan pada penghafalan Al-Quran dan pelatihan mereka menjadi imam masjid, agar lulusannya nanti bisa mengajarkan Al-Quran dan memimpin kegiatan ibadah di masjid dengan baik. Sekarang ini banyak masjid yang imamnya baca Qurannya tuh nggak pas. Padahal kalau imam membaca Qurannya salah, terutama Fatihah, dia sholatnya nggak sah. Kalau imam sholatnya nggak sah, semua makmumnya juga nggak sah. Nah, ini memprihatinkan. Maka kami coba, ini perlu pesantren yang menampung anak-anak yang sudah menghafal Al-Quran, kita didik supaya nanti menjadi imam di masjid, supaya imamnya bagus. Karena selama ini anak-anak yang menghafal Al-Quran itu bekerja di masjid, sambil bekerja, sambil kuliah gitu. Terus ketika kuliah selesai, dia dapat ijazahnya dipakai untuk ngelamar pekerjaan, lalu masjidnya ditinggal. Akhirnya masjid selalu kekurangan imam. Nah, kita bikin pesantren yang khusus menyediakan imam masjid begitu. Nah, oleh karena itu kita mohon doa restu, dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah mengoperasikan pesantren putra di Jalan Lodan Rawamangun, pesantren putri di Jalan Jelita 4 Rawamangun, juga di Depok itu Jalan Karya Bakti Putra, santrinya sekarang sudah ada 9, satu lagi di Citerep, itu sedang tumbuh itu, dan yang sudah lama itu di Semarang itu ada 2. Nah, mohon doa restu, dalam waktu dekat insya Allah kita ingin membuka satu lagi putri di Serdang Baru, Kemayoran. Itu ada teman yang mintanya maksa lagi, Pak, ini bikin pesantren Pak, rumah saya bikin tingkat, tapi nanti Pak Riksa yang mengoperasikan pesantrennya, biaya dari Pak Riksa. Saya biaya dari mana? Ya saya mengharapkan biaya dari teman-teman aja. Ya. Karena itu mohon doa restu, mudah-mudahan kita bisa membuka pesantren yang baru kira-kira 3 bulan lagi. Ya. Akhir Februari atau Maret mudah-mudahan sudah bisa kita mulai. Nah, dan semua santri kita kasih beasiswa untuk konsumsi, agar mereka tidak usah mikirin bekal dari orang tuanya. Ya. Dari Bapak Ibu yang berminat bisa berpartisipasi dengan kami untuk memperluas jaringan pesantren kita. Jadi ini saya ambisinya, kita ini kalau bisa sebanyak-banyaknya kita buka cabang. Duitnya dari mana? Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah memberi kita melalui orang-orang yang ingin masuk surga lewat pintu sedekah. Nah, jadi mendirikan atau mendukung madrasah dan pesantren akan banyak memberi keuntungan di akhirat
karena pahalanya akan terus mengalir sepanjang santri itu memanfaatkan dan mengajarkan ilmunya. Dari Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalath." Ketika seseorang itu meninggal dunia, maka dia sudah tidak bisa beramal lagi. Artinya dia tidak bisa mengumpulkan pahala baru, nggak bisa. Ya udah meninggal. Tapi ada sarana untuk sudah mati, tapi pahalanya tetap ngalir, yaitu sedekahtin jariyah. Sedekah yang pahalanya mengalir, sedekah untuk sarana yang dipakai untuk kebaikan, misalnya masjid atau pesantren. Selama masjid dan pesantren itu dipakai untuk kegiatan agama, pahala yang sama dengan yang diperoleh oleh orang yang melakukan itu dikirim ke pendirinya atau yang memfasilitasi itu. Atau ilmu yang dimanfaatkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mempunyai banyak ilmu, teman-teman PPM ini kan ngaji sudah 20 tahun atau hampir 20 tahun. Ya mulailah ngajari orang sebisanya, ya, supaya nanti kalau dimanfaatkan oleh anak, oleh siapa begitu, nanti pahalanya ngalir. Awaladin solehin yad'ulah, atau anak soleh yang mau mendoakan. Jadi orangnya sudah meninggal tapi doanya masih ngalir terus. Ya, pagi ini ringkasnya pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah akan memperoleh naungan di padang mahsyar. Beribadah bisa dalam berbagai bentuk. Misalnya mengisolasi diri, menghindari kejaran penguasa agar bisa melakukan ibadah dengan baik. Ikut perang di jalan Allah, atau menuntut ilmu, atau berdakwah. Agar pemuda bisa tekun beribadah, orang tua dianjurkan membinanya melalui pendidikan dan praktek ibadah. Umat Islam bisa berpartisipasi dengan mendukung madrasah dan pesantren yang sudah ada. Terima kasih, semoga Allah membimbing anak-anak generasi penerus kita untuk memperjuangkan agama Allah. Amin.